Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lispi Aryani dengan NIM C1C021007 akan mempresentasikan materi mengenai aspek keperlakuan pada persyaratan pelaporan yang dimana ini merupakan tugas akuntansi keperlakuan untuk materi yang ke-12 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Materi yang pertama yaitu syarat-syarat pelaporan. Dunia saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini. Bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, dan seterusnya. Hal-hal ini pada umumnya sering disebut sebagai persyaratan pelaporan. Kebanyakan riset tentang akuntansi keperlakuan mengenai dampak informasi telah memfokuskan pada bagaimana penerimaan penggunaan informasi yang dilaporkan guna membuat penilaian dan keputusan. Sehingga penting sekali untuk memahami bahwa dampak persyaratan pelaporan terhadap perilaku dari mereka yang harus untuk memberikan laporan informasi tertentu pasti harus dikaji. Istilah pelapor dan pengirim akan digunakan secara bergantian dan mengacu pada individu, organisasi, atau kelompok lain yang diharuskan untuk melaporkan informasi. Selanjutnya yaitu persyaratan pelaporan. Gagasan bahwa persyaratan pelaporan mempengaruhi individu bukanlah suatu yang baru atau bagi manajemen dan akuntansi. Para psikolog sangat menyadari bahwa orang dapat merespon terhadap tuntutan dari situasi eksperimental dengan keperilakuan secara berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam situasi lain. Sementara psikolog eksperimen mencoba untuk menghindari hal itu karena orientasi dan riset mereka. Manajer dan badan reguler secara aktif mencoba untuk memberikan tuntutan kepada orang lain guna membuat mereka berperilaku dengan cara tertentu. Manajer dan badan regulasi menggunakan persyaratan pelaporan, baik menggunakan tuntutan atau untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja. Selanjutnya, dampak dari persyaratan pelaporan. Yang pertama, ada akuntansi keuangan. Adanya badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan seperti ISECI, FASB, GAAP, beberapa prinsip akuntansi diterapkan sebagai perdebatan terlebih dahulu mengenai dampak penerapannya. Kedua, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah bidang yang sangat sensitif dalam kaitannya dalam persyaratan pelaporan. Akuntansi manajerial hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena jarang dilaporkan di luar organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu akuntansi sosial. Akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela dan menimbulkan banyak konflik dengan kinerja perusahaan. Yang selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu tentang penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang dimana pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku para manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memperlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lain adalah dengan menyatakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan cara survei, yang dapat terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan memungkinkan tanggapan yang ditentukan atau pertanyaan-pertanyaan luas dengan memungkinkan jawaban yang terbuka atau atas gabungan dari keduanya. Metode ini hanya memberikan apa yang rela dan mampu memberikan oleh pelapor kepada mengenai proporsi mereka sendiri atas perilaku dan reaksinya terhadap persyaratan pada pelaporan. Pelaporan bisa berpikir bahwa mereka telah mengubah perilaku mereka, dan para pelapor bisa memberikan pengubahan perilaku mereka dengan cara-cara atau jumlah yang sebenarnya tidak mereka lakukan atau sebaliknya. Terima kasih, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.